Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi wa ahlil baiti kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi waj'al ar-raja'i ghayra mun'akisi ladaika waj'al hisabi ghayra munkharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal bi abdika bidaraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwaliyan hazimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dimuliakan Allah. Puji serta syukur senantiasa selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya serta karunia-Nya lah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan di dalam berkumpulnya kita ini senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam
senantiasa selalu kita limpahkan kepada pimpinan kita, panutan kita, yang selalu kita taati ucapannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Mudah-mudahan telah kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat darinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian kita ini, mari kita awali yaitu dengan pembacaan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Adapun niat dan tujuan kita yang pertama yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni atas segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kakek dan nenek kita, dosa para guru-guru kita, saudara-saudara kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Fatihah yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan asbab suratul Fatihah kita yang hadir pada malam hari ini dan keluarga kita, khususnya jamaah taklim kita ini, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan badan kita, dimudahkan dalam segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dicukupkan atas segala kebutuhan dan permintaan kita selama kita hidup di dunia ini untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fatihah yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan asbab suratul Fatihah kampung kita, wilayah kita maupun negeri kita yang kita cintai ini senantiasa selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rahmah dan maghfirah serta keberkahan kepada kita. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa niyatil qabul wassalamah wassihah wal afiyah wal barakah alladzi kama dzakarna wa nas'aluka bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum fal yalmishu summa liyanzihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa bil akhari shifaan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa annahu yattaqi bi janahihi alladhi bihi da'u. Wa an Abi Waqid al-Laisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafzu lahu. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu bi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu bi sihabiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Ya, pada hari ini, pada malam hari ini kita membahas masalah tentang toharah dan bab yang kedua tentang aniyah, yaitu bejana. Nah, toharah ya, bahwa minggu yang lalu kita bahas masalah kucing, ya, bagaimana itu hukumnya kucing. Nah ini ya, bahwa kucing itu adalah tidak najis, ya. Dan kucing itu adalah salah satu binatang tawafina alaikum, yaitu binatang yang selalu ngider-ngider di rumah, gitu ya. Makanya dia tidak najis. Begitupun juga ya, ketika itu telah datang bangsa Arab Badawi, ya, yaitu kalau bahasa kitanya adalah orang kampungnya. Ketika itu Rasulullah lagi kumpul dan para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba si orang Badawi ini langsung apa tuh? Kencing. Ya, nggak tahan dia, main kencing aja gitu di pojokan masjid. Nah, kemudian para sahabat fazajarahun nas, para sahabat pada kelompok mau marahin. Akhirnya Rasulullah melarang, jangan dimarahin. Panahahum Rasulullah, biar dia tuntas dulu itu apanya tuh? Kencingnya, ya. Nah kemudian setelah si Badawi itu kencingnya selesai, nah Rasulullah memerintahkan para sahabat agar membawa ember bizanubin min ma'in,
itu dibawa ember, kemudian apa itu? Diisiin air. Nah kata Rasulullah, fa'uhriqa alaihi. Nah kemudian yang tadi bekas kencingnya dia itu diapain itu? Disiram, diguyur. Nah, dia. Nah di sini bahwa kencing tempat yang kena kencing itu menjadi suci dengan asbab diguyur air. Dan kemudian juga kita nggak boleh menahan kencing. Berarti intinya bahwa tanah ini ya yang terkena najis, nah kemudian diguyur air, tanah tersebut menjadi suci. Inilah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, minggu yang kemarin. Kita ulang lagi. Kemudian ada 2 binatang bangke, yaitu yang boleh kita makan dan juga boleh kita makan. Ada 2 darah, yaitu darah boleh dimakan. Nah bangke itu apa? Yang pertama bangke apa? Iya, balang. Nah ini ya, yaitu ada balang. Kita cari-cari di kebun, di sawah ya, dikumpulin, kemudian kita makan, kita bakar, kita goreng. Nah, itu adalah boleh kita makan. Dan kemudian bangke yang boleh kita makan yang kedua yaitu apa itu? Ikan, baik itu ikan darat, tawar atau ikan laut, itu adalah boleh kita makan walaupun tuh ikannya udah mati. Nah adapun darah juga kita boleh memakan darah. Apa di antara yang boleh kita makan darah itu? Darah ada 2. Yang pertama limpa. Nah itu kalau di dalam perut itu kebo kan ada apa tuh? Atau sapi, yaitu limpah itu yang gede namanya hati, yang kecilnya itu namanya limpah. Itu adalah hukumnya adalah halal, boleh kita makan. Nah dia berarti tidak dilarang, halal. Nah kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah. Nah berarti ini adalah hadis qauli, yaitu hadis ucapannya Rasul. Nah ini ya, iza waqa'az zubaba. Nah ini apabila telah jatuh itu zubab, apa itu? Laler. Nah ini ya, apabila telah jatuh itu laler, bisyarabi ahadikum, di tempat minum salah seorang di antara kalian. Nah di sini lalernya terperangkap tuh di kopi, di teh atau di mana saja. Di antaranya ada di tempat minum kalian. Kita lagi minum teh, madakan aku tuh laler apa itu? Kecebur. Ya mau keluar kagak bisa dia ngigak-ngigak. Nah di sini kata Rasulullah, fal yaumisku. Nah itu lalatnya itu diapain itu? Ditenggelamin. Bukan langsung diangkat, tapi apa dulu tuh? Tenggelamin dulu. Wah ini ya. Summa kemudian kata Rasul lian zikhu. Setelah udah kita tenggelamin, baru kita apa itu? Kita angkat. Ada apa ya? Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Pak inna fi ahadijana haidaan. Karena di salah satu sayapnya itu, ya di antara salah satu 2 sayapnya itu daan, ada yang mengandung apa itu? Racun, penyakit, gitu ya.
yang namanya laler kan nemploknya di mana aja. Ada tai nemplok. Iya, yang kalau ikan sih masih penting. Nah ini di belakang gak kayak nemplok gitu. Nah ini ya laler. Nah wafil akhiri syifaan. Nah ini ya. Dan sedangkan di sayap yang satunya itu ada apa itu? Mengandung obat. Nah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini ya. Dan Abu Dawud. Nah sedangkan di riwayat Abu Dawud ada tambahannya wa innahu yattaqi. Dan sesungguhnya berhati-hatilah kalian bijanahihi dengan kedua sayapnya itu. Jadi ya kenapa? Karena di antara kedua sayapnya itu ada yang mengandung penyakit. Nah makanya untuk penawarnya, jadi ya penawarnya diapain itu? Dicelup. Jadi ya biar berimbang. Jadi ya. Nah di sini, nah bahwa hadis ini menerangkan bahwa zubat, bahwa lalat itu adalah suci. Ya, bahwa lalat itu adalah tidak najis wa in ghalaba alaihi najasah. Nah, sedangkan yang namanya lalat itu kan selalu nempel di tempat-tempat najis, di tempat-tempat yang kotor. Nah, ini ya. Makanya ya binatang yang dihampiri oleh laler ya dihampiri oleh laler dan dia itu daiman ma'an najasah. Jadi ya si laler itu selalu nemplok di tempat-tempat yang kotor, makanya hal yang seperti itu maqbulun an, yaitu adalah dimaaf oleh Allah dimaafin tuh lima syaqqatil ihtiraz. Kenapa? Karena kita kan sulit ya. Nah itu untuk ngapain ini? Ini barang-barang kita ini kena apa kagak? Nah, ya. Makanya makanan itu, yaitu kita dianjurkan disuruh ditutupi. Nah kalau ditutupi dan kemudian dia nemplok ke situ ke makanan, ya bapak kita makan apa ini? Pecel nggak mau kalau dia pedes ya. Iya dia maunya makanan ya itu tadi kayak kopi, kayak teh, kayak bolu dan sebagainya ya yang mengandung manis. Nah itu nggak perlu pakai diingat, itu nggak perlu pak. Ya kalau ada lalatnya itu mati nemplok itu cukup diapain itu? Diusir, jangan makanannya dibuang. Ya, makanannya nggak perlu dibuang. Ya kenapa? Karena lalat itu adalah tidak najis. Sedangkan kalau nempel di minuman yang mau cair, nah itu cukup diapain itu kata dulu? Iya gumis lu. Nah dia harus dicelup. Nah makanya di sini ya kenapa di dalam kedua sayap lalat ini ada yang mengandung racun penyakit dan ada yang mengandung obat ya. Makanya para ulama ini ya, para ahli hadis, dokter, nah ini ya, yaitu apa ini mengajarkan ke kita yaitu ya harus jaga itu kesehatan. Makanya di sini bahwa dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini paham masalah tentang kesehatan. Makanya waqad allafa as-Suyuti kitaban. Nah makanya Imam as-Suyuti nah itu membuat gitu ya, yang ngumpulin itu hadis-hadis yang mengandung perkara tentang kesehatan, namanya Fiqh bin Nabi, yaitu cara pengobatan Nabi. Nah dia menyusun itu suatu kitab namanya di dalam kitab Fiqh bin Nabi, pengobatan cara Nabi oleh Imam As-Suyuti. Nah itu diantaranya itu adalah laler. Nah ini diantaranya apalagi kita bekam, hijamah, ini dia. Nah
Nah, dan banyak ya, makanya di dalam kitab Imam As-Suyuti ini masalah tentang kesehatan sampai masalah kesehatan, karena ada yang paling banyak. Makanya di sini di dalam Toharo ini yang ditulis hanya tentang masalah zubab, yaitu masalah tentang lalat kucing yang biasa kita hadapi. Sedangkan yang lain-lainnya juga banyak hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, diantaranya kalau kita pengen sehat tuh, makanlah Anda sebelum makanlah Anda sebelum kenyang. Itu makanlah jika kalian lapar. Ini kadang-kadang belum kenyang masih apa gitu, belum kayak main drum, apa yang makan gitu ya. Nah ini itu diantaranya hadis itu ada. Kemudian makanlah Anda, nah dia kalau habis makan, nah dia tangan kita harus apa itu? Kalau mau makan, dia tangan kita itu harus bersih, dan dianjurkan kita disuruh makan memakai tangan. Itu ada di dalam Ibn Nabi, itu di dalam kitab Imam As-Suyuti masalah tentang kesehatan. Nah, wa'an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laitsi semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma uti aminal bahima, ma apa-apa yang terpotong, nah ini ya, minal bahima dari binatang, wahiyya hayatun, dan binatang itu hidup, bahwa mayyitun. Nah, maka yang terpotong itu adalah bangke. Iya, ada sapi, wah buntutnya kita apa itu? Kita potong, mau di sop, karena kalau potong sapi kegedean, buntutnya aja kita potong. Jadi ya, kita sop itu nggak boleh, kagak boleh. Nah, kenapa? Yang kita makan itu adalah bangke. Nah ini makanya kata Rasulullah, apa-apa yang terpisah dari binatang dan binatangnya itu hidup, itu adalah bangke, mayyitun. Ya, maka itu adalah bangke. Berarti apalah kalau mayit adalah najis. Nah kalau mayit yaitu adalah haram, kecuali ya di dalam surah An-Nahl ayat 80. Ya, binatang itu diambil min aswabiha wa aubariha wa ash'ariha. Nah dia diambil daripada bulu kambing, bulu onta. Nah dia, nah itu adalah halal, suci. Ya diambil dari bulu domba, bulu kambing, biri dan bulu onta. Nah kok onta ada bulunya? Ada itu onta yang bulunya gede. Ya bulunya tebal. Nah dia. Nah di sini yang seperti ini asasan wa mata'an ilahin. Nah itu dijadikan, dibikinin ambal, dibikinin sejadah, dibikinin buat alat-alat kebutuhan di rumah. Ini ya, itu adalah boleh lah. Kadang-kadang kan katanya kalau diambil binatangnya masih hidup, itu mayit. Nah ini ya. Bagaimana kalau bulu? Nah kalau bulu itu adalah boleh ya, kayak rambutnya, bulunya ya, daripada bulu binatang. Nah bahwa yang dimaksud di sini fal hadis yadullu ala anna ma quti'a minal bahimati mayyitun. Bahwa hadis dari Abi Al-Waqid Al-Laits, yaitu hadis ini menunjukkan, mendalilkan, nah ini ya, kepada kita bahwa apa-apa yang terpotong minal bahimah, yaitu terlepas daripada itu binatang, itu adalah bangke. Ya kayak kambing ketabrak, pahanya masih hidup. Nah ini bagaimana ini? Kita
potong, ya kan terpisah itu nggak boleh dimakan, karena itu adalah najis. Nah ini bahwa hadis ini menerangkan hal yang seperti itu. Sedangkan bulu kambing, bulu onta, dan bulu binatang-binatang yang lainnya itu adalah tohiratun wa in khotoat minal hayya. Nah sedangkan daripada bulunya, bulu kiri, bulu kambing, bulu onta, nah dia jika dia itu terpotong dan onta, sapi, kambing, nah dia masih hidup, bahwa itu adalah suci. Nah ini ya. Wal hadisu makhsusun. Sedangkan hadis ini adalah dikhususkan dalam masalah bil lahmi, yaitu masalah daging pakot dunal ash'ar wal aubar wal ausab. Ya. Nah ini lain, kecuali apa ini? Kalau dagingnya itu terpisah dan binatangnya masih hidup, itu adalah najis. Nah sedangkan yang tiga ini, yaitu bulu kambing, bulu domba, bulu onta, nah dia walaupun dia ini terpisah, itu adalah suci. Nah maka ringkasan apa yang kami bicarakan di sini adalah bahwa laham, bahwa daging yang terpisah dari binatang yang hidup, bihukmil mayyit, hukumnya itu adalah bangkai, yaitu hukumnya adalah mayit, ya kambing, ayam, ya. Nah kecuali dia masih nempel tuh, ngeplek-keplek, gitu ya. Kemudian kita potong, nah, dan dia tidak terpisah. Nah itu bahwa daging tersebut itu boleh kita makan, ya. Kalau terpisah itu haram, karena termasuk itu adalah bangkai, dan bangkai itu adalah najis, dan najis itu adalah haram kita makan. Nah babul aniyah, nah ini kita membahas, sudah masuk bab yang kedua, yaitu masalah tentang bejana, yaitu adalah alat-alat yang ada di dapur atau alat-alat yang kita pergunakan untuk sehari-hari. Apa itu al-aniyah? Aniyah jamu ina wa huwa ma yaj'alu wi'a'an syai'. Nah ini adalah sesuatu yang dijadikan bantuan untuk sesuatu. Nah ini seperti apa ini? Nah kayak botol ini, kayak piring, kayak sendok, dan kayak apa lagi itu, mangkok, gitu. Jadi dikatakan adalah i'aniyah. Nah waqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sedangkan Nabi kita di sini menerangkan mana yang haram kita mempergunakannya dan mana yang boleh kita mempergunakannya. Nah ini ya, enggak setiap benda itu boleh kita gunain. Semuanya itu adalah ada aturannya. Nah ini kita hidup ini punya aturan. Nah apalagi kita ini sebagai seorang yang beriman, nah ya, kita disuruh taat, atiullah, kita disuruh taat kepada Allah, wa atiur rasul. Nah juga kita disuruh taat kepada Rasul, sampai kepada benda-benda. Nah ini ya, yang kita lakukan sehari-hari ini ya, kita harus mengikuti apa yang diatur oleh Allah, apa yang diatur oleh Rasulullah. Nah di sini wa an Huzaifah bin al-Yaman, hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin al-Yaman, semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? La tashrabu bi
aniyati zahabi wal fiddati. Nih kata Rasul, janganlah kalian minum yaitu benda, bejana, piring, gelas, sendok. Aniyati zahab yang terbuat daripada emas, yang terbuat daripada perak. Ya karena dia adalah orang kaya, orang hebat, segalanya ala. Piring kaleng udah biasa, dia pakai piringnya emas. Ala, jangan pakai emas. Sekarang apalagi dibikin lagi dari perak udah. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras gitu. Nggak boleh kita la tashrabu bi aniyati zahabi wal fiddah. Nah ini janganlah kau minum dari bejana yang terbuat daripada emas dan dari perak. Sekalipun kita ini orang yang sangat banyak, sampai apa aja pakai yang paling mahal, sampai makanannya juga dipakai dari emas. Kayak apa sih? Ya itu makan emas pakai emas ya. Keterlaluan ini ya. Nah makanya kenapa sampai dilarang oleh Rasulullah? Nah disinilah bahwa kita hidup ini jangan berlebihan. Ya. Nah kemudian kata Rasulullah, wala ta'kulu fi sihabihima. Nah ini ya. Dan janganlah engkau makan dari kedua benda tersebut itu. Nah ini kalau minum pakai apa tuh? Gelas. Pakai apa tuh? Contoh. Nah ini. Nah sedangkan kalau makan pakai apa tuh? Piring. Pakai apa? Sihabiyah. Nah itu pakai piring sihab. Yaitu bisa pakai nampan. Nah ini kata Rasulullah, janganlah kau makan daripada yang terbuat dari apa itu juga? Dari emas dan perak. Pak innaha lahu fid dunya. Ya. Karena sesungguhnya emas dan perak itu, nah itu buat mereka, yaitu buat mereka bersenang-senang di dunia. Sedangkan kita orang yang beriman tentang kamu itu di akhirat tuh surga ya, wa ka'sim min ma'in tuh. Nanti dibuat daripada kaksum gelas gitu, yang terbuat dari emas dan perak. La yusaddauna anha wa la yumsikun. Tuh ada minuman yang kagak bisa nyakitin kepala. Nah kalau kita di negara apa? Minuman bikin kepala puyeng, pada mabuk, pada bersenang-senang. Nah apalagi ini orang malam tahun baru. Nah ini ya. Nah ini semuanya pada bersekutu. Nah ini yang suka manggil trompet, ada yang manggil gong, ada yang pasang minyak apa itu? Petasan. Nah itu. Nah ini semuanya ini adalah perbuatan musyrik. Semuanya ini adalah perbuatan menyekutukan Allah. Nah ini kumpul semua. Ini makanya malam ini adalah malam yang penuh dengan dosa-dosa. Nah makanya di sini di Rawa ada nih, dia habis isya, yaitu kita adakan zikir, walaupun zikirnya yang panjang, ya, yaitu istighfarnya biasanya 100, berapa itu? 10.000. Ya itu ya istighfarnya biar panjang, yang nanti pertengahan ada mungkin 1.000 Pak. Nah baru ntar maulid, makanya kemarin soal ke rumah Pak Haji saya mau adakan gini, nah bagus lah. Nah ini ya, nah ini mengadakan begini, jangan pada pesta. Nah ini ya, pada mabok, pada lupa, yaitu kepada karunia Allah, lupa pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Makanya kita ini jangan sampai menjadi orang yang terlaknat, ya, menjadi orang yang terkutuk. Ya tadinya kalau nggak ada itu, ya malam ini habis isya sampai sore sholat tasbih. Ya udah sholat tasbihnya di rumah aja Pak ya. Ya udah pada bisa kan sholatnya? Nah, lupa lagi ya. Nah itu ya
sholat tasbih itu ya minimal dalam seumur hidup. Ya, seumur hidup minimal kita 1 kali sholat tasbih. Itu kata Rasulullah. Ini ya. Ini makanya ini perlunya kita deketin para ulama. Makanya perlunya kita deketin daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini biar hidup kita ini diberi keberkahan. Tuh, yang enak kan berkah. Ya, kalau berkah kan enak. Ya pengen makan sate, datang sate. Berkah dia. Ya pengen punya motor ada. Mau dari mana kek, mau minjem kek, mau diapain kek, yang penting ada. Apalagi sekarang kita punya duit 5.000 keliling Jakarta Pak. Bisa Pak. Naik Transjakarta. Mau nyari yang Mercy-nya, yang mau nyari Volvo-nya. Nah kan ini ya. Gratis. Nah ini, dari sini pindah dari MK tuh, pindah lah gitu. Yang penting agak keluar dari apa itu? Halte. Nggak boleh keluar dari halte. Kita udah kayak di surga Pak. Di dunia aja udah kayak gitu. Apalagi nanti di akhirat juga begitu. Makanya surga itu ada tingkatannya. Lu nggak boleh masuk sekali, bukan kelas lu, nggak semua. Gitu ya. Dan di dunia itu udah begitu. Di dunia aja udah seperti itu. Yaitu kita disekat-sekat. Kenapa bisa disekat-sekat begitu? Ya tergantung amal kita, tergantung perbuatan kita. Makanya orang Jakarta dikasih kelebihan, atau orang-orang yang tinggal di kota itu dikasih kelebihan oleh Allah. Kenapa? Ya dia karena punya ilmu. Nanam durian ada yang seminggu udah panen Pak. Ya, ada yang nanam durian sebulan udah berbuah. Nah ini ada yang nanam cuma sehari udah prat-prit. Ya itu udah berbuah. Makanya tergantung kita mau pilih yang mana nih. Nah itu ya. Lalu nanam durian berapa hari? Waduh, gua lama nih. Sebulan. Habis kontrakan tanggal 1 besok baru pada bayar. Gitu ya. Nah, malah orang kampung lebih lama lagi nanam durian. Pakai tahun. Nah kita alhamdulillah orang kota itu nanam durian berapa hari? Nah, orang kota sih sehari. Ada yang seminggu, ada yang cuma sehari, ada yang sebulan. Nah, kalau kamu pakai setahun, nungguin tahun, belum panen dulu. Nah, apa kita di sini orang kota? Nah ini juga termasuk pelajaran. Ini juga termasuk pelajaran bagi kita. Oh iya di dunia begitu. Kalau ada nanam durian sebulan sehari, lu nggak percaya? Nih, gua berangkat pagi. Mau ngapain lo? Gua mau nanam durian, buat buah. Iya, pulang sore-sore langsung mampir ke Total. Kayak gitu ya. Nah kan itu. Nih, gua buktiin. Lah itu sih beli. Lah yang penting kan. Lah kalau orang kampung, lah duit kagak punya deh. Lah punyanya tanah. Lah kelamaan. Ya nanam dulu. Nah kalau gua di kota gampang. Asal gua pinggir mobil pada muter-muter itu gua print aja nih dadar. Sore udah dapet durian atuh. Nah gitu ya. Dapat ini. Nah itulah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan rezeki yaitu kepada hamba-hambanya. Nah ini bukan hanya hambanya, kepada ciptaannya. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun yang kagak dapat rezeki. Semuanya dapat rezeki. Ya makanya kita selama kita masih hidup gak usah takut gua dapat rezeki apa kagak, dapat. Nah di sini wala tashrabu bi aniyatil dzahab. Nah para ulama ajma'al ulama. Nah para ulama bersepakat bahwa haram yaitu minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah kemudian ada ulama yang mengatakan wa amal aklu faqat. Nah sedangkan bahwa kalau masalah buat makan itu boleh, kalau buat minum boleh, buat makan boleh. Ini adalah saz. Hanya yang diriwayatkan oleh Daud al-Zuhairi.
Nah, wa qala bi jawazi. Tapi para ulama hukumnya adalah haram. Memakan, meminum hukumnya haram. Nah, di sini ashabina in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wa syarab wa sa'iril istimalat fi ina'i dhahabin aw fiddatin. Nah, ini ya. Bahwa kita enggak boleh mempergunakan dari emas dan perak. Nah, kecuali di sini wanita. Nah, kalau wanita bagaimana? Nah, jadi bukan buat makan, bukan buat minum, tapi jadi buat apa itu? Anting-anting, buat cincin. Nah, kalau laki-laki haram. Ya, laki-laki itu kenapa diharamkan? Nah, dia karena laki enggak perlu pakai berhias. Nah, wala ta'kulu bi sihabiha, dan juga enggak boleh makan dari yang terbuat dari perak, emas dan perak. Ini para ulama juga berpendapat bahwa itu adalah hukumnya haram. Nah, waqtalafa fi hikmatin nahyi anhuma. Nah, sedangkan hukum dilarang di antara keduanya itu, nah itu apa ini? Fazahir, maka yang menurut az-zahir indi kama fil hadis annahu la yastahiqqu lil mu'minina fid dunya. Nah, makanya Daud Az-Zahiri bahwa hadis ini tidak berhak bagi orang mukmin memanfaatkan itu emas dan perak dijadikan sebagai bijana, yaitu sebagai alat-alat perabot, dibikin gelas, dibikin piring, dibikin sendok, dibikin cantang. Nah, waqad qila. Nah, sedangkan juga dikatakan yang dimaksud dilarang di sini yaitu adalah karena apa? Nyakitin orang-orang miskin. Ya, karena kalau kita pakai apa itu? Pakai emas, pakai perak, ya, itu hukumnya apa ini? Nah, kenapa dilarang? Ya karena nyakitin hatinya orang-orang miskin. Batil kamardudatun, maka karena itu adalah ditolak bijawazi istimali aniyati. Nah, dia maka ditolak. Kita nggak boleh mempergunakan bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Nah, di samping itu emas dan perak adalah Allah sama. Karena emas itu harganya adalah sangat mahal. Allah tinggi harganya. Nah, minal zahabi wal fiddah, yaitu daripada yang terbuat daripada emas dan perak. Nah, makanya di sini fal hadis yadullu ala nahyi istimal. Makanya para ulama di sini mendalilkan bahwa yang dikatakan Rasulullah melarang di sini adalah hukumnya haram. Nah, sedangkan emas dan perak ini adalah juga ada perbedaan bainal dzukuri wal inas. Yaitu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wa amma fil libas. Nah, sedangkan bagi emas dan perak itu dipergunakan, yaitu hanya dibolehkan bagi kaum wanita, tidak bagi kaum laki-laki. Fayahrumu ar-rajul. Nah, sebagaimana juga bagi orang laki-laki itu diharamkan memakai sutra. Ya. Begitupun juga laki-laki juga diharamkan memakai emas dan perak. Nah, bagi wanita harir boleh. Ya. Emas dan perak wanita boleh. Wala yahrumu 'alan nisa. Sedangkan bagi wanita itu adalah tidak diharamkan. Bagi laki pakai sutra itu adalah hukumnya haram. Bagi wanita boleh. Nah, di sini bahwa kenapa kok wanita diperbolehkan, laki-laki tidak diperbolehkan? Ya ternyata emas itu adalah mengandung obat bagi wanita. Ya, kalau wanita pakai emas itu adalah karena wanita itu suka apa itu, datang bulan apa ya.
Nah ternyata emas dan perak setelah diteliti oleh sekarang, dia bisa apa itu? Bisa menghidupkan. Nah kalau laki-laki pakai emas bisa bahaya kalau perempuan. Bisa apa? Tiap bulan bisa apa itu? Darahnya bisa keluar. Nah kalau laki-laki terburu-buru menjadi becok ini. Gitu ya. Nah itu makanya asbabnya kita nggak boleh pakai emas dan perak. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika dalam orang yang benar itu memang datangnya dari Allah. Jika salah adalah karena keterbatasan ilmu saya. Dan kita akhiri pengajian kita ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya karena Isa sekarang 28 ya. Ya udah di Isa on benar ya. Mana kelambatan mas? Ya. Gak pakai jam ini. Yaitu mari kita akhiri dengan ucapan tadi Alhamdulillah. Rabbuna karim, Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa ulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa miryadil akhyar wa muttahibabil yasan Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa idoli. Allahumma ya Allah jamilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'amalan mutaqabbala wa sabran jamila wa fathan qariba wa waladan salihah wa rizqan halalan kasiran thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ma'akum karim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.